bisa dibilang saatnya Mo Salah untuk hengkang atau mungkin eranya Mo Salah sudah habis? Tapi gini ya, kita harus akui Konate juga jelek banget dibandingkan musim lalu. Bagus banget musim lalu. Gakpo juga berapa kali ini jelek banget. Artinya bukan Mo Salah sendiri kan. Nah, kan ada indikator di awal musim bahkan bahwa Liverpool ini nggak bakal bisa naik dan akan struggle. Karena efek Jota itu masih pengaruh. Efek Jota di ruang ganti itu membuat orang-orang yang dekat, salah satunya adalah Salah yang dekat sama. Gue bilang sih Luis Diaz hengkang itu ngaruh banget. Iya, tapi Jota itu sih yang jadi cadangan juga. betul, nggak hubungan mereka, hubungan Salah dengan Jota itu kan Salah kan beberapa kali meneteskan air mata tuh ketika ada close break buat Jota gitu, atau ketika berkeliling stadion di pemain terus ada yang pasang Jota kan Salah sering banget. Jadi itu tuh udah di awal musim diprediksi. Salah mungkin musim ini kehilangan temannya nih. Dan itu terjadi memang beberapa pemain lama malah dibawa perform kan. Itu tuh mungkin ada pengaruh mental. Salah itu mungkin sih. karena dia usia ya. Satu, kalau dibilang jelek iya, tapi Salah itu gaji yang paling gede, Mas. Betul. Jadi dia gue rasa punya tanggung jawab moral daripada Konate ataupun Gakpo. Dan usia udah 33, gaji paling gede, dan gue tidak melihat terakhir dia memberi interview ke wartawan itu pada saat dia pengen naik gaji. Ditanya gimana tahun depan. Yang isu kontrak dia mau selesai. Dia bilang sekarang saya lebih out daripada in. Maksudnya lebih keluar daripada di dalam Liverpool karena kontraknya nggak diperpanjang karena gaji nggak dikasih kan. Setelah gaji dinaikin nggak pernah dia ngomong media. Justru gue bilang pada saat tim lu lagi terpuruk, lu harus step up. Bukan karena lu bukan kapten, tapi karena lu senior, lu gaji paling gede, lu harus step up. Jangan cuma diem aja. Gak pernah dia lakukan juga. Jadi untuk gue kalau dibandingkan sama Gakpo Konate, gak fair. Karena bukan hanya dia bukan hanya lebih besar. karena ada banyak hal yang dia sebagai pemain senior gaji paling gede. Ya dia dan Van Dijk lah ya. Iya, harus dia yang dan Van Dijk, angkat tim ini. Yang ngomong kan selalu Van Dijk dan dia tuh nggak pernah ngomong. Dia tuh nggak pernah ngomong. Harusnya dia ambil inisiatif lah. Inisiatif untuk step up. Kita memang sekarang lagi jelek tapi kita bisa bersama. Nggak pernah dia ngomong. Kenapa ngomong Pak pada saat gaji, pada saat gini lu ngoceh. Itu yang banyak pihak juga menyayangkan. Dan omongan dia tuh agak kurang jelas. Sebenarnya yang dia tuju itu kan bercabang banget kan. Iya, betul. Menurutku ya, dia betul. tuh makanya kenapa cepat bisa baikan menurutku juga adalah bahwa dia pada akhirnya menjelaskan, bukan sadar bahwa ini tujuannya bukan ke slot loh gitu. Ya, makanya hubungan mereka bisa tetap langsung baik kan gitu. Enggak, dia bilang gini, Mat. Saya punya hubungan baik dengan manajer dan all of sudden saya nggak punya hubungan lagi. Nah, itu kan lucu juga. Tapi kan kalimat selanjutnya adalah kayaknya ada orang lain yang mau menghancurkan dia dengan slot. Iya, dia dengan slot gitu. Makanya abis itu tiba-tiba dia ngomongin Jamie kan. Jadi kayaknya ada bercabang banget bercabang, ini. Iya. Kalau bercabang iya. Cuman you should not do that gitu. Lu harus tetap, lu seorang profesional, lu punya kontribusi besar, lu legendnya Liverpool, lu memberikan segala buat Liverpool. Harusnya lu punya peran lain untuk bangkit dan memotivasi teman-teman, mengangkat teman-temannya. Dan kalau kalian jadi manajemen, ini waktu yang tepat nggak sih? Atau musim ini adalah musim terakhir Salah? Kalian akan jual atau kalian tetap membutuhkan seorang Salah? Kalau lu bicara soal jual atau enggak, ini ada sangkut pautnya dengan duit. Pasti. Okay? Pemain yang sudah umur 33 nggak mungkin harganya naik-naik terus. Justru tambah menurun. Tambah lama tambah turun. Oke. Kalau Liverpool butuh duit, dan gue bilang feeling gue Liverpool butuh duit karena spend-nya terlalu banyak musim ini, itu gue jual Salah. Gaji terlalu gede, usia 33 dan nggak perform. Jadi itu pun dengan catatan Salahnya mau dijual. Jadi kalau mau dijual nggak tahun depan, kontraknya 2027 kan? Oh dia 2 tahun ya? Ya. Kemarin itu perpanjangan. 1,5 tahun. Gue bilang Januari kalau bisa jual mumpung lagi ada value-nya. Iya. Kalau menurut lu, Mat, lu jual nggak? Kalau lu jadi Liverpool? Takutin, maksudnya kalau Liverpool lagi di puncak sih mungkin kita bisa pakai opsi itu. Tapi karena lagi ini, itu bikin makin berantakan tuh. Akan bikin konfliknya. Betul. Dia satu orang dia bisa keluar, iya bisa enggak sih. Karena kan
kita nggak tahu sedekat apa nih Salah. Ya kita lihatnya di media kan. Iya. Kita nggak tahu sedekat apa itu Salah dengan beberapa pemain lain kan. Iya. Van Dijk juga bela banget Iya, dia iya, kan. iya. Jadi kita nggak tahu tuh apa karena mereka dua juga kontrak habis, mereka dua lanjut bareng-bareng. Iya. Kita nggak tahu tuh sepengaruh apa hilangnya Salah. Bagi permainan mungkin dia masih bisa dimanfaatin ya. Iya. Karena Salah itu kan iya baru di 6 bulan terakhir ini ya. Dan itu banyak faktor sih, banyak faktor. Jota itu pengaruh banget itu pengaruh. Bahkan dia salah satu yang nggak mau datang di pemakaman Jota kan karena terlalu bersedih kan dia. Terpukul sekali. Dengan Jota itu salah satu teman terbaik dia di Liverpool gitu. Jadi apakah dia akan muncul lagi setelah Piala Afrika ini kita harus tunggu. Kalau dia perform kayaknya tahun depan masih oke sih. Sampai kontraknya habis ya. Habis itu Sebenarnya nggak tahu juga seperti apa hubungan mereka sebenarnya. iya. Karena sepenglihatan saya dia sama Slot ini baik-baik aja loh ini. Iya. Ini baik-baik aja Tapi loh. kalau mau dibilang star syndrome pun udah telat. Emang dia udah star kan, Emang udah, star, emang udah bintang. dia emang udah star. Iya. Emang bintang. Tapi biasanya memang pemain-pemain bintang selevel Salah, waktu Ronaldo pun kejadian seperti itu. Kayaknya mungkin itu egonya pemain ya coach ya, untuk bisa ngerasa gue harusnya di tempat itu. Kok sekarang gue nggak dapet meskipun performnya lagi. Enggak sih lu sehebat lu apapun, Kalau tetap lu tidak. Klub lebih di atas sih. Iya, lu harus pikir secara kolektif gitu. Tapi apakah Salah itu merasa anjir ini satu tim Nggak ada yang dukung gua. ngaco, cuma saya doang nih yang Yang kena yang hukuman. kena maksudnya Sebenarnya yang kena dari bukan orang-orang dia ini. doang yang kena, dia kena karena dia komplain Paling ke bintang media ya. kan. Komplain kan ke Dia media, komplain besoknya kan. baru kena hukuman. Iya, kalau dia nggak komplain Enggak, ke enggak. media kan nggak. Dia komplain itu efek daripada dia merasa kenapa cuma saya. Karena dia dicadangkan kan. Iya, maksudnya kan? orang bilang dan performa realitanya Liverpool kan tuh- dicadangkan Liverpool nggak kalah. Jadi harus bisa terima gituan lah. Iya. Kalau gue bilang, Lebih kecuali dia 3 kali dicadangin, 3 kali Liverpool kalah, Sama baru juga dia bisa komplain. Komplain. Ini kan enggak. Berarti kan keputusan mencadangkan dia nggak ada gunanya juga. Kalah-kalah juga. Iya. Iya, Nah, tapi realitanya menang. ada gunanya Iya, kan, bangku cadangkan dia. Betul. Jadi maksudnya dia nggak komplain. Audio